Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan Decision Support System atau DSS. Dalam presentasi ini kita akan membahas mulai dari pengertian DSS, karakteristik komponen, cara kerja, manfaat, hingga contoh penerapan dan masa depannya. Pertama, apa itu DSS? Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu manajer atau pengambil keputusan dalam menangani masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Perlu digarisbawahi bahwa DSS bukan untuk menggantikan peran manusia dalam mengambil keputusan, melainkan untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, karakteristik DSS. DSS memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, sistem ini bersifat interaktif dan fleksibel. Kedua, DSS menggabungkan data, model analisis, dan antarmuka pengguna. Yang ketiga, DSS tidak otomatis mengambil keputusan, tetapi menyediakan rekomendasi atau alternatif yang bisa dipilih oleh pengambil keputusan. Dan keempat, DSS bisa digunakan baik secara individu maupun untuk mendukung keputusan kelompok. Selanjutnya, sini adalah komponen utama untuk DSS. Komponen utama DSS terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah Database Management System atau DBMS yang menyimpan dan mengelola data. Yang kedua adalah Model Based Management System atau MBMS, yaitu kumpulan model untuk melakukan analisis, prediksi, dan simulasi. Yang ketiga adalah User Interface, yaitu antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Dan yang keempat adalah dalam beberapa DSS ada knowledge base, yaitu basis pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kita pindah pada slide berikutnya, yaitu cara kerja DSS. Cara kerja DSS bisa dijelaskan dalam 4 langkah. Yang pertama, input data baik dari sumber internal perusahaan maupun data eksternal. Yang kedua, data tersebut diproses dengan model analisis. Dan yang ketiga, sistem melakukan analisis atau simulasi untuk menghasilkan berbagai alternatif keputusan. Dan keempat, hasilnya disajikan kepada manajer dalam bentuk laporan, grafik, atau rekomendasi keputusan. Selanjutnya di sini adalah jenis-jenis DSS. Terdapat beberapa jenis DSS. Yang pertama adalah Data Driven DSS yang fokus pada analisis data. Yang kedua, Model Driven DSS yang menggunakan model matematis, statistik, atau simulasi. Yang ketiga, Knowledge Driven DSS yang memanfaatkan pengetahuan ahli. Yang keempat, Communication Driver DSS yang mendukung komunikasi antar anggota tim. Dan yang kelima adalah Document Driven DSS yang mengelola informasi berbasis dokumen. Berikutnya adalah manfaat DSS. Adapun manfaat DSS adalah membantu pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan lebih tepat. DSS juga membantu mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, memudahkan analisis data yang kompleks, serta meningkatkan produktivitas manajemen. Berikutnya, tantangan dan keterbatasan DSS. Namun demikian, DSS juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah ketergantungan pada kualitas data. Jika ada yang dimasukkan tidak akurat, maka keputusan yang dihasilkan pun bisa salah. Selain itu, pengembangan DSS membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Ada juga risiko bias jika model yang digunakan tidak akurat. Dan terakhir, jika terlalu bergantung pada sistem, DSS bisa mengurangi kreativitas manusia dan mengambil keputusan. Selanjutnya, contoh penerapan DSS. Dalam dunia nyata, DSS banyak digunakan di berbagai bidang, di bisnis,
misalnya untuk peramalan penjualan atau analisis pasar. Di bidang kesehatan, digunakan dalam sistem diagnosis medis. Selanjutnya dalam logistik, DSS membantu mengoptimalkan rute distribusi barang. Sementara di bidang keuangan, DSS dipakai untuk analisis investasi dan pengelolaan risiko. Berikutnya adalah masa depan DSS. Ke depan, DSS akan semakin berkembang dengan dukungan teknologi baru, integrasi dengan artificial intelligence dan machine learning akan membuat DSS lebih cerdas. Selain itu, pemanfaatan big data memungkinkan analisis yang lebih dalam dan luas. Dan dengan adanya teknologi cloud, DSS bisa diakses lebih fleksibel dan kolaboratif. Kita masuk kepada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, DSS adalah alat penting dalam manajemen modern. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan model analisis, bukan menggantikan manusia. Dengan dukungan teknologi AI dan big data, masa depan DSS akan semakin canggih dan bermanfaat bagi dunia bisnis maupun sektor lainnya. Terima kasih.